Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Dan kembali lagi dengan saya, channel review film, channel yang selalu menyuguhkan konten spoiler film demi sebuah AdSense untuk membayar iuran. Tanpa berlama-lama, intro. Diawali dengan memperlihatkan seorang penyelam di kota Edge yang tanpa sengaja menemukan sebuah kotak besi. Karena penasaran, si penyelam itu pun membukanya. Namun tiba-tiba sebuah pipa besi besar terjatuh dan menimpa si penyelam tersebut. Dan dari kotak besi terlihat sebuah topeng kayu keluar. Dan inilah sang topeng. Kita akan berfokus kepada seorang pria bernama Stanley Ipkiss, dan kita panggil saja Ipkiss, yang bekerja sebagai teller di sebuah bank di kota Edge. Dan yang mana juga Ipkiss sangat polos sehingga sering dimanipulasi oleh orang-orang di sekitarnya. Dan sedikit informasi tentang Ipkiss, yang mana juga dia seorang pria yang kurang beruntung dalam dunia percintaan. Ipkiss juga memiliki seorang sahabat bernama Charlie, yang mana saat mereka sedang bercerita tentang tempat bernama Kokobongo, tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik dan seksi bernama Tina. Maksud kedatangan Tina adalah untuk mengobservasi bank tersebut, yang mana hal itu dibuktikan dengan kamera yang tersembunyi di tas Tina dan tersambung langsung ke komplotannya yang berada di tempat lain. Pria ini adalah Durian, orang yang mengirim Tina ke bank tempat Ipkiss bekerja. Durian sendiri adalah seorang pria pengusaha klub malam bernama Kokobongo di bawah naungan Nico. Nico sendiri adalah seorang yang berpengaruh di kota Edge atau semacam mafia gitulah guys. Maksud Durian mengirim Tina ke bank tersebut tak lain karena Durian berencana untuk merampoknya agar memiliki modal untuk mengalahkan Nico sebagai penguasa kota Edge. Kembali ke Ipkiss yang baru saja pulang kerja dan menjemput mobilnya yang sedang diservis, namun si montir malah menipunya. Ipkiss pun meminta tolong kepada dua montir tersebut karena dia membutuhkan mobil untuk menghadiri ajakan temannya ke Kokobongo. Oleh karena itu, si montir pun memberi mobil pinjaman yang kurang memadai, dan sesampainya di tujuan, para tamu pun memandang rendah si Ipkiss karena mobil yang dibawanya. Sesaat kemudian, Ipkiss pun bertemu dengan Charlie sahabatnya. Charlie pun menyogok si penjaga hingga Charlie dan dua wanitanya berhasil masuk, namun tidak dengan Ipkiss. Karena menerobos tali pembatas, si penjaga pun membuang Ipkiss ke pinggir jalan. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil lewat dan mencipratkan genangan air dan mengotori pakaiannya. Yang mana mobil tersebut membawa Tina, si wanita yang mengobservasi bank tempat Ipkiss bekerja. Pada saat pulang di sebuah jembatan lagi dan lagi Ipkiss mengalami kesialan, yang mana mobil butut yang dipakainya rusak bahkan roboh saat Ipkiss menendangnya. Oleh karena itu, Ipkiss pun istirahat sejenak sembari menatapi lautan, dan tiba-tiba dirinya melihat seorang yang mengambang di laut tersebut. Ipkiss pun langsung berlari mendatanginya untuk menolong. Namun setelah mendapatkannya, ternyata yang mengambang tersebut hanyalah tumpukan sampah. Namun terlihat Ipkiss mendapat sebuah topeng berwarna hijau yang sama dengan topeng di awal film. Singkat cerita, Ipkiss pun pulang dan membawa topeng tersebut ke kontrakannya. Di situ juga terlihat si pemilik kontrakan yang sangat amat menyebalkan memarahi Ipkiss. Karena sering ngutang, Ipkiss pun hanya berdiam diri tanpa memberi aksi. Setelah masuk kamar, Ipkiss pun langsung menonton film kesukaannya, yakni film kartun. Kita juga melihat si Milo, seekor anjing peliharaan Ipkiss yang setia dan juga cerdas. Si Milo pun menggongongi topeng temuan Ipkiss. Ipkiss yang baru saja menonton filosofi topeng pun mencoba topeng tersebut, dan topeng tersebut seakan-akan hidup. Ipkiss pun heran. Ipkiss yang sering menonton channel YouTube dengan konten mati penasarannya pun dengan berani memakai topeng tersebut, dan tiba-tiba Ipkiss berubah menjadi pria botak berkepala hijau dengan tingkah anehnya yang berbanding terbalik dari sebelumnya. Di saat Ipkiss keluar dari kamarnya, tiba-tiba keluarlah jam waker dari saku jasnya dan melompat ke sana kemari sehingga menyebabkan kebisingan. Oleh karena itu, Ipkiss pun mengambil palu godam dari sakunya dan menghancurkan jam waker tersebut. Oleh karena kebisingan tersebut, tiba-tiba keluarlah Nyonya Pinman dan menembakinya karena merasa takut melihat tampang si Ipkiss. Sebelum kita lebih dalam, entah kekuatan apa yang dimiliki oleh si topeng, namun terlihat di saat Ipkiss memakainya, hal-hal di luar nalar dapat dilakukan oleh Ipkiss. Mulai dari palu godam yang disakunya, jam waker yang hidup, bahkan saat dirinya dalam keadaan gepeng sekalipun, dapat hidup kembali dengan normal dan sehat walafiat.
Di jalanan, Ipkiss berjumpa dengan komplotan berandalan yang hendak menghajarnya. Namun dengan kekuatan barunya, Ipkiss bertingkah konyol dan menjadi badut, juga membuat mainan dari balon untuk diberikan kepada berandalan tersebut. Namun balon terakhir yang dibentuknya tiba-tiba berubah menjadi senjata asli dan menembaki mereka semua, sehingga para berandalan tersebut berlari kocar-kacir. Setelah itu, Ipkiss mendatangi dua montir yang menipunya dan memasukkan knalpot ke lubang anus mereka masing-masing. Singkat cerita, pagi pun tiba, terlihat Ipkiss baru bangun dari tidurnya dan dirinya merasa bahwa kejadian tadi malam hanyalah mimpi. Namun bersamaan dengan itu, datanglah seorang polisi bernama Calway yang sedang melakukan investigasi aduan dari Nyonya Pinman tentang makhluk berkepala hijau yang tak lain adalah Ipkiss sendiri dengan topengnya. Namun Ipkiss menjawab tidak tahu dan tak mendengar apapun dengan alasan dia memiliki penyakit telinga. Karena sudah telat masuk kerja, Ipkiss pun buru-buru dan sebelum berangkat, Ipkiss sempat membuang topeng aneh tersebut. Namun terlihat topeng itu kembali lagi. Di kantornya, Ipkiss dimarahi oleh sang bos karena telat masuk kantor, dan beberapa saat kemudian, seorang wanita berprofesi reporter datang dan mewawancarai si Ipkiss tentang kejadian yang menyerang si montir tadi malam. Namun si Ipkiss tidak mengetahuinya. Di tempat lain terlihat seorang pria yang sedang bermain golf, yakni Nico, penguasa kota Edge, dan dua orang anak buahnya datang membawa durian, yang mana Nico marah kepada durian karena menyebabkan kekacauan di klub yang dipimpinnya. Berpindah ke Ipkiss yang sedang bermimpi tentang Tina dan tiba-tiba dia terbangun karena jilatan Milo. Dan ditambah lagi, dia dikejutkan oleh si topeng yang terletak di sofa, padahal sebelumnya Ipkiss sudah membuang topeng tersebut. Ipkiss yang ingin mewujudkan mimpinya untuk menemui Tina di Kokobongo pun kembali memakai topeng tersebut, dan karena tak punya uang, Ipkiss pun merampok bank tempatnya bekerja. Bersamaan dengan itu, anak buah durian yang hendak beraksi pun dikejutkan dengan keluarnya Ipkiss dari dalam bank tersebut dengan membawa 3 kantong uang. Setelah Ipkiss melarikan diri, 2 mobil polisi pun datang, sehingga anak buah durian dan para polisi pun adu tembak. Pindah ke Kokobongo, terlihat Ipkiss datang dengan mobil mewahnya bermerek limousine dan menarik perhatian para tamu lain. Saat sudah masuk, terlihat Tina dengan para cantiknya dan seksinya sedang bernyanyi, dan hal tersebut membuat Ipkiss semakin aneh. Durian yang sedang menonton acara Tina mendapat laporan dari salah satu anak buahnya bahwa mereka gagal dalam merampok bank. Bukan hanya itu, satu orang rekan mereka tertembak oleh polisi. Durian sempat memberi sebatang rokok, namun apalah daya, si rekan pun akhirnya mati. Sudah diperingati juga bahwa rokok membunuhmu. Lanjut. Durian pun marah dan bertanya siapa pelakunya. Si anak buah yang sadar pun menunjuk ke arah Ipkiss yang sedang menari dengan Tina. Oleh karena itu, Durian memerintahkan anak buahnya untuk mengosongkan klub dan membunuh Ipkiss. Terlihat saat anak buah Durian menembakinya, Ipkiss dapat menghindar dengan mudah dan cara yang di luar loginawi permanusiaan. Saat tertembak, Ipkiss datang mendekati anak buah Durian dan memberikan kata-kata terakhirnya sehingga membuat si Durian terharu, dan Ipkiss mendapat piala Oscar dengan akting aktor terbaik saat itu. Durian marah dan menembaki si Ipkiss, namun datanglah polisi Calway mengamankan tempat tersebut. Calway pun menangkap Durian dengan alasan anak buahnya merampok bank. Sebelum pulang, Calway menemukan sobekan piyama milik Ipkiss yang tertembak oleh anak buah Durian saat dansa dengan Tina. Pagi pun tiba, Ipkiss yang sedang tertidur terbangun karena panggilan Calway, yang mana Calway bertanya tentang si Max dan potongan piyama yang didapatnya di Kokobongo tadi malam. Ipkiss pun mengatakan kalau piyama yang dimaksud oleh polisi tersebut sudah dicuri oleh orang lain. Di kantor polisi, Calway memeriksa CCTV bank dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyelidiki Ipkiss dan memeriksa sidik jari Ipkiss untuk menyelesaikannya kepada si The Max. Markasnya, Durian mengumumkan barang siapa saja yang berhasil mendapatkan si Max dalam keadaan hidup akan mendapat hadiah sebanyak 50.000 gram. Di bank, Ipkiss yang datang telat dimarahi oleh sang bos. Namun di sini, Ipkiss berani melawan dan membuat si bos terdiam. Beberapa saat kemudian, Tina datang menemui Ipkiss karena tertarik dengan The Max. Ipkiss pun mengatakan kalau dirinya mengenal si The Max dan bisa mempertemukan mereka.
Ipkis yang masih heran dengan topeng tersebut, dia pun membawanya kepada seorang pria ahli topeng, yang mana pria tersebut mengatakan topeng tersebut hanyalah topeng kayu biasa. Namun si Ipkis tidak terima dan langsung pergi. Namun di jalanan, si Calloway sudah membuntutinya. Singkat cerita, Ipkis pun sudah sampai di tempat perjanjiannya dengan Tina. Beberapa saat kemudian, Tina datang dan mereka sempat bercerita satu sama lain. Namun karena Ipkis yang tidak percaya diri pun pergi ke semak-semak untuk memakai topengnya. Saat Ipkis sudah memakai topengnya, terlihat si Tina kurang menyukainya, bahkan merasa takut dan agak sedikit risih. Beberapa saat kemudian, Calloway dan anak buahnya datang dan berteriak freeze, yang mana Ipkis mengartikannya secara harfiah dan membukukan dirinya sendiri. Setelah itu, Calloway memborgol tangan Ipkis dan memeriksanya, yang mana terlihat begitu banyaknya barang-barang aneh yang berada di kantong celana Ipkis, yang secara logika permanusiaan tidak akan muat. Atau lebih sederhananya, celana Ipkis ini seperti kantong Doraemon, dan barang-barang tersebut berupa jebakan tikus, bowling, bajoka, bahkan foto istri Calloway. Dengan kekuatan daripada topeng tersebut, Ipkis mampu memindahkan borgol di tangannya ke Calloway dan anak buahnya. Oleh karena itu, Ipkis pun langsung lari meninggalkan taman dan menutup pintu taman tersebut dengan sebuah rantai dan beroti. Namun di jalan terlihat para polisi dan tim SWAT sudah mengepung tempat tersebut untuk menangkap Ipkis. Akan tetapi, Ipkis yang memiliki kekuatan topeng pun bernyanyi dan menari sehingga hal tersebut menghipnotis para polisi mengikuti irama musik dan ikut menari sehingga Ipkis berhasil kabur ke sebuah gang. Di sini Ipkis membuka topengnya dan tiba-tiba si wanita reporter atau Peggy Brand datang menolongnya. Si Peggy membawa Ipkis ke kantornya dan mereka sempat bercerita satu sama lain. Dan tiba-tiba datanglah si Durian bersama anak buahnya dan menangkap Ipkis, yang mana ternyata Peggy menjual si Ipkis kepada Durian. Si Durian juga mengambil topeng Ipkis dan memakainya. Dan di sini kita ketahui topeng tersebut bekerja sesuai dengan isi hati atau keinginan si pengguna. Contoh, Ipkis yang ingin percaya diri, si topeng pun mengabulkannya. Sedangkan Durian yang ingin menjadi penjahat dan penguasa kota, si topeng juga mengabulkannya. Atau lebih singkatnya, membangunkan hasrat yang kita inginkan. Gitulah kira-kira teman-temanku sekalian. Nah, lanjut. Dua orang anak buah Durian mendatangi rumah Ipkis dan mengambil uang yang sempat dicuri Ipkis mode mas. Sedangkan si Milo keluar dan mengikuti mobil dua orang tersebut yang membawa Ipkis sampai ke kantor polisi. Si penjahat pun menjatuhkan Ipkis tepat di depan Calloway. Calloway pun memasukkan Ipkis ke penjara dan tepat di belakang selnya, si Milo anjing peliharaannya menggonggong dan Ipkis sempat mengusirnya, namun si Milo tetap menunggu. Dan ini adalah bukti bahwa anjing adalah teman yang paling setia. Tetapi kenapa teman-teman saya seperti anjing namun tak setia? Lanjut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Tina datang menjenguk Ipkis ke penjara dan menanyakan cara topeng tersebut bekerja. Ipkis pun menjawab kalau topeng tersebut dapat membangkitkan hasrat atau keinginan hati, yang artinya jika topeng tersebut berada di tangan Durian, maka kota Edge sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Ipkis pun menyuruh Tina agar pergi sejauh mungkin meninggalkan kota tersebut. Sini, Tina juga mengatakan kalau dirinya tertarik dengan Ipkis dan saat mereka ingin berciuman tiba-tiba waktu habis dan itu sangat-sangat menyakitkan biji seorang pria. Di saat Tina keluar dari kantor polisi, terlihat dua orang anak buah Durian datang mengejarnya dan kejadian tersebut diketahui oleh Ipkis, namun dirinya tak bisa berbuat banyak. Bahkan pada saat dia melapor ke si penjaga pun terlihat si penjaga tidak menghiraukannya. Ketika itu, Ipkis mengingat Milo dan menyuruhnya melompat agar memasuki sel Ipkis. Milo, can you jump up? Setelah sekian lama perjuangan, akhirnya Milo pun berhasil masuk. Berpindah ke Tina, terlihat dirinya berhasil ditangkap oleh Durian. Kembali ke Ipkis dan Milo, yang mana ternyata Ipkis meminta agar Milo mengambil kunci sel dari si penjaga. Milo si anjing pintar dan setia pun berhasil mengambilnya. Berpindah ke Tina dan Durian yang sedang berada di dalam mobil, yang mana saat Tina hendak merokok, Durian pun melarangnya karena di dalam mobil yang mereka tumpangi ada sebuah bom. Di lain tempat terlihat Ipkis yang berhasil keluar dari selnya. Dia pun merebut pistol si penjaga dan melumpuhkannya. Bersamaan dengan itu, Calloway pun datang. Oleh karena itu, Ipkis pun menjadikan Calloway sebagai sandera dan keluar dari penjara tersebut.
Sedangkan Durian dan Tina mendatangi tempat Nico berada dan menyerang Nico beserta anak buahnya dan membunuh mereka semua. Ipkish yang baru sampai mencoba masuk ke klub tersebut dan berhasil melumpuhkan satu orang penjaga. Terlihat juga Tina yang diikat di sebuah pohon dan dipasangi bom di badannya, sedangkan Ipkish berhasil ditangkap. Terlihat si Milo berhasil keluar dari mobil, sedangkan di klub Tina merayu Durian untuk melepas topengnya dan saat fokus ciuman, tiba-tiba Tina menendang topeng tersebut. Tak disangka-sangka, Milo datang dan berhasil menangkap topeng tersebut. Milo yang terpojok pun memakai topeng itu. Sedangkan Ipkish yang mencoba menyelamatkan Tina diserang oleh Durian sehingga pertarungan tangan kosong pun terjadi di antara mereka berdua. Bom yang berada di tubuh Tina pun akan meledak. Oleh karena itu, Ipkish pun mengambil topeng dari Milo. Namun para anak buah Durian menembaki Ipkish yang berlindung di balik tembok. Namun tiba-tiba Ipkish muncul dan pada saat dirinya meminum jus jeruk, terlihat badannya sudah pada bocor karena tembakan dari anak buah Durian. Atau seperti film-film kartun Tom and Jerry lah teman-temanku sekalian ya, yang mana pada biasanya kalau mereka menduduki paku, menduduki apapun pasti badannya bocor. Kira-kira seperti itulah cerita si Ipkish ini. Lanjut. Did you miss me? Oleh karena itu, Ipkish mengeluarkan sebuah senjata yang lengkap dari kantongnya dan menodongkan ke arah anak buah Durian yang mana mereka semua ketakutan. Namun senjata tersebut hanyalah mainan belaka. Bang! 8 detik sebelum bom meledak, Ipkish datang dan menelannya, dan seketika bom tersebut meledak di perut Ipkish. Terlihat juga Durian yang belum menyerah kembali menyerang Ipkish. Namun saat Durian memasuki sebuah kolam kecil, Ipkish pun melukis flash di pohon dan seketika kolam kecil tersebut berubah menjadi kloset. Durian pun tenggelam dan hilang dari dunia yang fana ini. Setelah kekacauan tersebut sudah selesai, Ipkish dan Tina pun hendak ciuman untuk merayakan kemenangan tersebut. Namun lagi dan lagi, Ipkish gagal karena kedatangan polisi yang ingin menangkap semua penjahat tersebut. Di saat Ipkish, Tina, Charlie, dan Milo hendak pulang, Calway datang dan menangkap Ipkish. Namun hal tersebut dilihat oleh Mayor Tilton dan melarang Calway untuk menangkap mereka. Oleh karena itu, Ipkish dan kawan-kawannya pun bebas dan pulang. Milo, come on! Di perjalanan pulang, Ipkish yang sudah percaya diri pun membuang topeng tersebut ke laut. Namun Charlie dan Milo pun memperebutkannya. Sedangkan Tina dan Ipkish ciuman hingga akhir film. Untuk menutup spoiler kali ini, yang mana film ini merepresentasikan film kartun yang selama ini kita tonton. Mulai dari Doraemon, Tom and Jerry, dan lain-lain. Sekian video kali ini, terima kasih.